Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banjar TV? Lintas Banua sepekan minggu ini kembali hadir ke hadapan Anda. Hari ini edisi Minggu 4 April 2021. Serangkaian berita terpilih selama sepekan kami sajikan selama 1 jam ke depan. Pemirsa, usai terdampak banjir, Jalan Gubernur Syarkawi terus bertahap mengalami perbaikan. Jalan yang rusak pun masih cukup panjang dan sudah sering mengganggu arus angkutan barang. Sehingga warga berharap kondisi jalan di kawasan tersebut segera diatasi pihak terkait, apalagi jalur tersebut sering juga dilewati para mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi. Beginilah kondisi Jalan Gubernur Syarkawi di kawasan Barito Kuala Selasa 30 Maret kemarin. Jalan yang rusak membuat angkutan barang terganggu hingga ada truk yang terpaksa terhenti menanti perbaikan. Padahal jalan ini cukup vital untuk arus perekonomian. Ya, mana Pak, ini jalan rusak ini nyusahin kita lah Pak. Ya, moga aja cepat dibetulin lah Pak, supaya kita bisa jalan lancar gitu. Warga berharap kondisi ini bisa segera diatasi pihak terkait, apalagi jalur ini sering dilewati para mahasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi. Anggapannya supaya cepat diperbaiki anak-anak sekolah nih UMB, anak-anak sekolah UMB nih rabahan sampai tumbang luka batisnya. Kalau bisa itu dibenahi lah kayak apa supaya bisa lewat sementara. Selain sering terjadi kejadian, kondisi Jalan Gubernur Syarkawi juga memperlambat laju aktivitas masyarakat karena ada sebagian ruas jalan yang harus dilewati bergantian. Biasanya kalau ini ke Matapuran kalau paling sejam lebih sampai ini waduh. Ada yang ada kalau ditempuh bubulik aja. Saat ini, area terparah Jalan Gubernur Syarkawi di kawasan Kabupaten Banjar sebagiannya sedang mengalami perbaikan, terutama pembuatan dinding penahan air di kedua sisinya agar jalan tidak lagi terendam saat musim hujan. Ahmad Makfur, Banjar TV. Pemirsa, Wakil Ketua DPRD Kalsel meminta agar seluruh masyarakat di wilayah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang dapat turut serta menyukseskan pesta demokrasi tersebut yang direncanakan digelar 9 Juni mendatang. Di samping itu, anggota DPRD Banjarmasin juga meminta warga dan simpatisan menjaga kondusivitas dan ketentraman menghadapi PSU untuk pemilihan Gubernur, Wakil Gubernur Kalsel, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarmasin. Wakil Ketua DPRD Kalsel meminta kepada seluruh masyarakat di wilayah yang akan melaksanakan pemungutan suara ulang PSU dapat hadir ke TPS untuk menyukseskan pesta demokrasi di Banua yang rencananya digelar pada 9 Juni 2021 mendatang. Pasalnya, partisipasi dan kehadiran untuk menentukan pilihan terhadap pemimpin sangat penting bagi kemajuan Kalsel ke depan. Setidaknya hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kalsel M. Sarifudin saat rapat koordinasi persiapan pelaksanaan PSU di salah satu hotel berbintang di Banjarmasin. Saya berharap seluruh masyarakat yang melaksanakan PSU dapat hadir ke TPS pada saat PSU karena ini menentukan pemimpin kita ke depan, pemimpin kita Kalimantan Selatan. Yang mudah-mudahan juga PSU ini berjalan lancar, baik, aman, dan kita juga menginginkan semua pasangan calon dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terkait PSU ini dengan baik dan benar. Wakil rakyat yang akrab disapa Bang Din ini juga berharap PSU nanti dapat berjalan lancar dan aman serta menjadi ajang pemersatu, bukan malah sebaliknya. Bang Din juga mendorong kepada jajaran penyelenggara, KPU, Bawaslu, dan seluruh stakeholder pendukung agar benar-benar menyiapkan dan menyusun anggaran yang dibutuhkan untuk PSU tersebut. Sebelumnya rapat koordinasi dibuka Kepala KPU Kalsel Sarmuji dan dihadiri Porkopimda Kalsel, KPU, Bawaslu, serta partai politik pengusung kedua calon gubernur dan wakil gubernur Kalsel. Bohail, Banjar TV.
menghadapi pemungutan suara ulang PSU di beberapa wilayah untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Kalsel, termasuk PSU pemilihan wali kota dan wakil wali kota Banjarmasin di 3 kelurahan di Banjarmasin Selatan. Pihak penyelenggara pemilu telah mengeluarkan surat edaran yang isinya untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketentraman, dan kondusivitas jelang PSU nanti. Hal ini juga disampaikan anggota DPRD Kota Banjarmasin, Afrizaldi, yang juga memiliki hak pilih di Banjarmasin Selatan. Afrizal berharap menjelang PSU seluruh elemen masyarakat bisa menjaga keamanan dan ketentraman, jangan sampai terjadi saling intimidasi. Yang mana hak untuk memilih itu adalah hak konstitusi bagi setiap masyarakat. Jadi kita tidak boleh ada paksaan, tidak boleh ada intimidasi dan lain-lain. Jadi kita mengharapkan pesta demokrasi ini berjalan dengan damai, nyaman, dan aman. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menghimbau kepada para relawan, para simpatisan untuk bisa berperilaku sopan. Jadi jangan arogan, jangan sedikit-sedikit main kasar. Jangan juga kita menyalahi aturan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Artinya jangan menggunakan fasilitas ibadah untuk berkampanye, jangan menggunakan bahasa-bahasa yang provokatif. Jadi kita benar-benar menarik simpati masyarakat itu dengan cara yang elegan, yang benar-benar mencerminkan sesuatu yang benar-benar demokrasi. Selain itu dihimbau kepada simpatisan kedua belah pihak untuk berperilaku sopan dan menjaga jangan sampai menyalahi aturan yang sudah dibuat, tidak menggunakan bahasa yang sifatnya provokatif, termasuk melakukan kampanye di wilayah yang memang terlarang. Risna, Banjar TV. Selanjutnya terkait penanganan sungai di Kota Banjarmasin, Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin melakukan rapat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3. Sementara itu, PLT Kadis PUPR Kota Banjarmasin Insinyur Muryanta menyebut sudah melakukan kerjasama dengan Balai, namun kendalanya hanya soal lahan yang akan dikerjakan Balai sudah habis. Dalam upaya optimalisasi penanganan sungai hingga pencegahan banjir, Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin melakukan rapat koordinasi dengan Balai Wilayah Sungai Kalimantan 3 beberapa waktu lalu. Tak hanya dihadiri seluruh anggota Komisi 3 dan Balai yang diwakili Ardiansyah selaku Kepala Tata Usaha dan Kepala Operasional, rapat koordinasi yang dilaksanakan di Aula Kantor BWS Kalimantan 3 ini juga dihadiri pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin, Insinyur Muryanta, beserta Kepala Bidang Sungai, Isbul Watoni. Dalam pertemuan itu, terkuak sejumlah program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Pemko Banjarmasin dan juga Balai, diantaranya lanjutan proyek Sungai Veteran, Sungai Sutoyo S, dan Jafri Jam-Jam, serta beberapa program lainnya. Ketua Komisi 3 DPRD Kota Banjarmasin, Muhammad Isnaini mengatakan, banyak hal bisa dibantu dan disinergikan antara program Balai dengan program Pemko, terutama soal penanganan, penanggulangan, dan pencegahan banjir di Kota Banjarmasin. Itu cuma mungkin ada beberapa hal yang kita persiapkan. Nah, kami nanti dari pertemuan akan membawa hal-hal yang kita persiapkan. Kita minta bagaimana hal ini, apa yang kita lakukan oleh dinas. Tentunya mungkin dari segi anggaran dari Dewan akan mendukung hal tersebut sehingga ada komitmen-komitmen itu bisa dilaksanakan secara baik, secara tuntas sehingga Banjarmasin itu punya ciri khas lah, kota yang dibelah oleh sungai, kota 1000 sungai, dan bisa menangani masalah banjir maupun penanganan masalah normalisasi. Dinas tentunya kita dari Dewan itu akan minta kepada dinas untuk menyiapkan hal tersebut, dan nantinya kalau bicara dalam konteks anggaran kita akan mensupport mereka, nanti akan kita anggarkan berkaitan dengan persiapan yang notabene bisa menunjang, bisa memfasilitasi, bisa memberikan satu sinergi, ujung-ujungnya Banjarmasin bisa terrealisasi apa yang direncanakan. Isnaini menambahkan, dalam pertemuan tersebut juga disebutkan banyak program Balai yang belum direalisasikan, seperti proyek Sungai Veteran. Beberapa kendala pun nantinya akan disampaikan ke Pemko agar secepatnya diselesaikan, sehingga Balai bisa secepatnya merealisasikan program kerjanya. Risna, Banjar TV. Sementara itu, PLT Kadis PUPR Kota Banjarmasin, Insinyur Muryanta menyebutkan sudah melakukan kerjasama dengan Balai.
Namun kendalanya hanya soal lahan yang akan dikerjakan balai sudah habis. Ke depan, ada beberapa lokasi yang pihaknya akan usulkan, seperti pembangunan siring Sungai Martapura ke arah Pasar Lama, melanjutkan pengerjaan Sungai Petran menggunakan sistem file slab. Kemudian, Pemko juga akan bekerja sama dengan balai untuk kawasan Sungai Jafri Jamjam. Sejauh ini sudah memiliki master plan-nya. Kita kerjasama dengan provinsi, Pemko harus juga punya andil untuk melaksanakan file slab-nya, sehingga nanti balai jalan akan melanjutkan siringnya. Nah, terus kemudian selain itu juga ada beberapa lagi alternatif, antara lain di Jafri Jamjam. Jafri Jamjam ini sudah ada master plan-nya. Nah, terus kemudian di anggaran perubahan ini PUPR akan menganggarkan kajian lingkungan dan visibility study-nya. Nah, nanti untuk DED-nya yang di Jafri Jamjam dan konstruksinya yang melaksanakan Balai Sungai Wilayah 3. Nah, selain itu yang berikutnya selain Sungai Martapura, terus Jalan Veteran, terus kemudian Jafri Jamjam, dan ada lagi yang di siring di samping jembatan baru di depan Rumah Sakit Ansari Saleh. Terkait anggaran, nantinya akan dianggarkan pada perubahan 2021 untuk detail engineering desain dan kajian lingkungannya. Jika semuanya sudah siap, balai bisa melaksanakan kegiatan fisiknya. Risna, Banjar TV. Pemirsa, Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional secara resmi melaksanakan program pendataan keluarga nasional tahun 2021. Pejabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar dan keluarga mendapat kunjungan pertama tim pendataan di kediaman dinasnya di Banjarmasin. Sementara itu, menurut Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel Ramlan, pendataan keluarga tahun 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan basis data keluarga. Pendataan keluarga nasional tahun 2021 yang dilaksanakan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional serentak dimulai dari tanggal 1 hingga 31 Mei mendatang. Pendataan dilakukan untuk validasi data sebagai dasar bagi pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan peningkatan dan pemerataan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat. Apalagi nantinya pendataan ini akan menghasilkan data mikro keluarga secara by name, by address. Menurut Kepala Perwakilan BKKBN Kalimantan Selatan Ramlan, pendataan keluarga tahun 2021 menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah pusat dan daerah dalam menyediakan basis data keluarga. Data yang akan didapat, pertama data kependudukan, nah, kemudian juga data pembangunan keluarga, kemudian data keluarga berencana, dan terakhir data stunting. Nah, 4 pilar yang kita harapkan dari pendataan keluarga ini. Nah, nantinya akan hari ini dimulainya serentak seluruh Indonesia. Nah, jadi sebagai awal di kabupaten kota kita juga nantinya bupati wali kota akan didata juga. Nah, pendataan ini per berapa tahun, Pak? Nah, untuk pendataan keluarga ini 5 tahun sekali. Sementara itu, penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar menyatakan pemerintah provinsi mendukung penuh program BKKBN tersebut dan menghimbau masyarakat untuk menerima dan memberikan data yang valid dan benar kepada para petugas. Namanya ditarget 1-2 bulan ke depan ini akan selesai, dan pendataan pun ada yang secara online menggunakan aplikasi, ditarget 60%, 40%-nya akan dilakukan pendataan secara langsung. Nah, saya berharap seluruh keluarga di Kalimantan Selatan agar ikut melakukan program ini, ikut serta, sehingga data yang didapat untuk keluarga di Kalimantan Selatan itu benar-benar akurat, hingga dalam menyusun program dan kebijakan ke depan kita juga semakin tepat dan semakin baik. Untuk melakukan pendataan sekitar 1,2 juta lebih kepala keluarga di Kalimantan Selatan, BKKBN akan menerjunkan 1.850 kader dan akan melakukan kunjungan dari rumah ke rumah. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Pemirsa, guna meningkatkan potensi sektor pariwisata lewat pengembangan ekonomi kreatif, Dinas Pariwisata Provinsi menggelar sosialisasi diikuti Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se-Kalsel.
Di samping itu, Dinas Pariwisata Kalsel ikut mendorong pengembangan 17 subsektor ekonomi kreatif agar memiliki daya tarik dan daya saing lewat kekhasan dan keunikannya masing-masing dari setiap kabupaten. Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi Kalsel membuka secara resmi sosialisasi ekonomi kreatif diikuti peserta Dinas Pariwisata Kabupaten Kota se-Kalsel. Kegiatan ini berlangsung di satu hotel di Banjarmasin dengan menerapkan protokol kesehatan. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pariwisata Provinsi ini dapat dimanfaatkan sebagai kesempatan untuk meningkatkan peluang kerja, penyebaran pembangunan yang lebih luas dan merata, serta momen untuk mengkonsolidasikan kemitraan pariwisata yang berdampak pada peningkatan PAD di Banua. Di era digital ini, sudah saatnya para pelaku pariwisata memanfaatkan teknologi media sosial untuk memasarkan hasil produknya dengan keunikan dan kekhasan yang dimiliki di setiap daerah. Melalui sosialisasi ini, Dinas Pariwisata Provinsi ingin mendorong Dinas Pariwisata Kabupaten Kota bisa mengembangkan 17 subsektor yang ada di ekonomi kreatif berbasis digitalisasi. Itu tentu dan tidak hanya terbatas pada hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan tadi, tapi ada 17 subsektor lagi yang itu apabila dikembangkan dengan inovasi dan kreativitas generasi muda yang mendatang dengan menggunakan teknologi yang disesuaikan dengan perkembangan zaman, dan kita memanfaatkan untuk memasarkan produk-produk itu dengan bekerja sama dengan media-media yang sudah mendunia. Tentu nanti produk-produk yang dihasilkan oleh Kalimantan Selatan juga bisa harapannya bersaing dengan tidak hanya di Indonesia, Nusantara, tetapi juga ke mancanegara, kan dunia. Dengan pemasaran secara digital atau daring ini, nantinya produk-produk dari Kalsel diharapkan bisa berdaya saing dengan produk-produk lain, tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di mancanegara. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Subsektor ekonomi kreatif meliputi aplikasi pengembangan game, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, vision, film animasi dan video, fotografi, karya, kuliner, musik, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, serta televisi dan radio, ternyata menjadi pembahasan mendalam saat diskusi bersama Ketua Asparnas Kalsel dan Ketua ASPPI Kalsel di sela sosialisasi ekonomi kreatif yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kalsel. Pembahasan tersebut dilakukan agar sektor pariwisata memiliki daya tarik lewat pengembangan ekonomi kreatif yang dikembangkan di masing-masing objek wisata di kabupaten kota di Kalsel. Pengembangan diawali dengan melakukan pelatihan kepada pelaku pariwisata supaya mereka memiliki bekal mengembangkan keunikan daerahnya masing-masing untuk dijadikan ikon bagi meningkatkan daya tarik pengunjung wisata. Jadi yang pertama kami memang lagi gencarnya ya mengembangkan kuliner, seni pertunjukan, fotografi, kriya, musik, yang memang ke-17 subsektor itu sangat mendukung pariwisata. Jadi yang paling dominan itu yang kami lakukan ya, mungkin di bulan April kita akan ada juga pelatihan kuliner, kita juga akan ada pelatihan seni pertunjukan, mungkin kita akan bantu peralatan kesenian tersebut karena seni pertunjukan, kuliner itu salah satu daya tarik orang untuk datang ke tempat kita. Nah, jadi ini salah satu kami kenapa kuliner dan seni pertunjukan itu memang harus ada di objek wisata juga. Selain orang melihat objek wisatanya juga, orang juga melihat daya tariknya itu dari sisi kuliner, dari sisi seni pertunjukan. Adapun terkait masalah pendanaan pengembangan ekonomi kreatif tersebut, pelaku pariwisata bisa melakukan secara mandiri ataupun menggait para sponsor yang nantinya akan didukung oleh Dinas Pariwisata
dari segi pembinaan dan pengembangannya. Erwin Yudanwari, Banjar TV. Vaksinasi terus dilakukan guna menekan penyebaran COVID-19. Tetaplah bersama kami.